Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
mukjizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui dan kami mau mengistiharkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap bersama kami walaupun di dalam pergumulan yang kami alami saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini juga ya Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang untuk meninggikan Engkau ya Tuhan, dan kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kiranya Tuhan, Engkau hadir di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sepanjang kebaktian kami pada hari ini. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan ya Tuhan, hati kami siap untuk menerimanya Tuhan. Dan apabila kami memuji Engkau dan menyembah Engkau ya Tuhan dengan puji-pujian, hati kami bersuka cita dan hati kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang ibadah kami Tuhan, dan kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mengangkat suara kita, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Yesus yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Oh
Yesus, hanya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa memberikan kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh itu kami tidak akan takut apapun yang kami hadapi. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau hidup di dalam kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau penyelamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau penyelamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau
Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan inilah pengistiharan yang kami istiharkan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Besar setiamu bagi setiap orang yang mengharapkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih perlindunganmu. Terima kasih penyertaanmu. Terima kasih untuk penyediaanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi pada saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing ataupun kepada Anda yang mengikuti kami secara atas talian dimanapun Anda bersama kami. Terima kasih karena memilih untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, bahkan untuk melakukan firman Tuhan. Kepada Anda yang baru pertama kali bersama dengan kami, terima kasih dan selamat datang kami ucapkan. Saudara-saudari, bulan November ini ialah bulan misi bagi Diocese Anglican Sabah. Oleh itu, pada hari ini kita bersyukur karena kita mendapat kesempatan untuk mendengar khotbah dan kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan di dalam diocese kita yang melayani di Tarakan, Indonesia dan juga di Rangsit, Thailand. Saudara ataupun Reverend Jacobus Chong, Padri penguasa Gereja Kristus Batu Penjuru Tarakan, Indonesia, akan mengongsikan firman Tuhan sebentar lagi, manakala Pastor Elis Arminah Aik akan mengongsikan kesaksian beliau. Pastor Elis ialah utusan misi dari pedalaman yang pertama kali kita utus di Rangsit, Thailand, dan beliau sudah melayani di sana lebih kurang 12 tahun. Jadi kita akan mendengar kesaksian ataupun pengalaman beliau selama berada di sana. Yang berikutnya, saudari, kalau kita masih ingat ucapan Dekan Katedral, yaitu Din Musa sempena ulang tahun All Saints yang ke-109 pada minggu lalu, beliau menyebutkan tentang always stay connected ataupun tetap senantiasa terhubung dengan Allah dan juga sesama kita di dalam umat Allah. Jadi kami mau mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan saudara-saudari untuk tetap atau kekal terhubung dengan Tuhan dan juga dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan secara atas talian. Memang anak-anak kecil Anda tidak dapat mengikuti kelompok sel kanak-kanak secara fizikal sudah hampir 1 tahun, tetapi kita menyediakan pertemuan sel kanak-kanak secara atas talian. Oleh itu, ambillah kesempatan ini untuk memastikan anak-anak Anda, baik yang paling kecil, muda-mudi ataupun belia, tetap senantiasa terhubung dengan satu sama lain dan khususnya dengan Tuhan. Setiap minggu kita ada sel kanak-kanak secara atas talian 9:30 pagi setiap Ahad. Kita juga ada persekutuan sel muda-mudi secara atas talian juga setiap hari Sabtu jam 8 malam menerusi Google Meet, dan juga pertemuan belia setiap Ahad jam 8:30 malam juga menerusi Google Meet. Ambillah kesempatan ini untuk terus senantiasa terhubung satu dengan yang lain dan khususnya dengan Tuhan Yesus penyelamat kita. Terus dari setiap minggu kita bekalkan kepada para pemimpin pautan-pautan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan secara atas talian dan juga e-bulletin serta bagaimana Anda boleh memberi persembahan. Oleh itu sila dapatkan e-bulletin ini
daripada pemimpin sel masing-masing. Sekiranya Anda tidak memiliki sebarang pemimpin sel, Anda masih boleh berhubung terus dengan kami, yaitu Encik Yansen, Pastor Oilan, dan Padri. Kita masih boleh berhubung. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita teruskan dengan mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini diambil daripada kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 hingga 20. Markus pasal 16 ayat 15 hingga 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, sebab siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke syurga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan hati dan iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Hikmat daripada Allah beserta dengan kami. Terlebih khusus ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Di balik semua kelemahannya, kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 20, saya rindu membawa kita untuk belajar satu topik, yaitu mengenai misi. Satu untuk semua. Dan di sini saya membawa salam kepada kita semua dari Jemaat Gereja Anglikan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana Gereja Anglikan di Tarakan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20. Artinya, pelayanan misi yang dilakukan 20 tahun yang lalu, kini kita dapat melihat hasilnya, walaupun kita masih belum cukup karena masih panjang perjalanan ini. Namun hari ini, tidak mungkin ada apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang memulai sebuah pelayanan misi, dan pelayanan misi ini tak mungkin ada apabila 2000 tahun yang lalu juga murid-murid Yesus tidak mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan amanat agung yang telah Yesus berikan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa sebuah pelayanan misi akan hanya menjadi sebuah impian apabila kita hanya menghayalkannya dan tidak mengambil sebuah langkah yang pasti. Apa yang ada saat ini dikarenakan apa yang dilakukan pada masa yang lalu, yaitu sebuah misi. Sebuah misi yang menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah misi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misi satu untuk semua, yaitu Injil Kristus yang terkandung di dalam amanat agung Kristus. Berbicara mengenai Injil, maka kita tidak akan pernah berpaling dari amanat agung yang mana melaluinya semua orang Kristen diberikan tugas, yaitu pergilah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ini adalah tugas yang diterima oleh murid-murid Kristus
yang terdahulu. Dan mereka menerima tugas ini dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan pergi ke berbagai wilayah untuk menyampaikan Injil, sehingga Injil dapat disampaikan kepada banyak orang, sampailah kepada kita pada hari ini. Saudara-saudariku, dalam bulan misi ini, kita tidak hanya memperingati tentang arti misi, tetapi kita juga rindu untuk melihat misi ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena misi adalah sebuah gerakan dan Injil adalah isi daripada misi itu. Mengapa kita perlu melakukan misi dan serta memberitakan Injil? Karena Injil adalah sebuah keperluan terbesar. Dalam Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini kelihatan sama kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan kita membandingkannya juga dengan Lukas 24 ayat 47 hingga 48, serta kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang mana Yesus mengatakan pergilah, yang merupakan sebuah kata kerja yang diteruskan dengan perintah, seperti jadikanlah, beritakanlah. Jadi kita melihat di sini sebuah kata kerja diikuti dengan kata perintah, bahwa kita tidak hanya pergi dan tidak berbuat apa-apa. Kita pergi untuk menjadikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita telusuri, maka kita akan temukan bahwa kata perintah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh waktu. Artinya bahwa perintah itu berlaku untuk semua zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai Yesus datang kembali. Perintahnya tetap sama untuk semua orang-orang yang percaya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudariku, kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan bagi Anda dan saya pada hari ini? Karena Yesus sadar bahwa ada keperluan yang paling besar bagi dunia ini. Jadi kita dapat melihat bahwa perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, pada masa sekarang, membuktikan bahwa ada sebuah keperluan besar yang sedang dinantikan oleh dunia, dan keperluan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya, dan tidak akan pernah hilang, dimakan oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, dunia masih memerlukan pemberitaan Injil, dan mereka perlu untuk dimuridkan. Mungkin ada yang berkata bahwa perintah ini diberikan hanya kepada para rasul, tapi saya ingin katakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya terbatas kepada para rasul atau para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil, melainkan dari para rasul diajarkan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga tugas pemberitaan Injil juga menjadi tugas dan kewajiban dari semua orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah amanat agung. Ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan, supaya ada sebuah generasi yang baru dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan misi ini. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali keperluan yang diperlukan oleh dunia ini. Seperti keperluan akan obat-obatan atau vaksin dari virus corona. Dan juga di negeri yang sedang berperang, terjadi konflik peperangan, mereka sedang memerlukan kedamaian. Atau di dalam keluarga kita juga ada keperluan-keperluan. Namun akhirnya dari semuanya itu kita perlu bertanya,
Apakah keperluan terbesar atas dunia saat ini? Inilah misi yang telah Tuhan berikan atas kita, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, karena Tuhan tahu bahwa inilah yang menjadi keperluan yang sangat mendesak dan keperluan yang sangat besar atas dunia ini. Saudara-saudariku, Tuhan telah menyediakan vaksin terbaik bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu Injil. Injil menjadi keperluan terbesar atas dunia ini. Karena semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang mana hal itu mengakibatkan manusia tidak lagi punya harapan untuk hidup berdamai dengan Allah. Manusia terpisah oleh Allah. Dan pada akhirnya akan mengalami maut, yaitu kematian kekal. Injil tentang Yesus Kristus adalah berita baik yang perlu diberitakan kepada semua orang. Karena tanpa Yesus, maka semua orang berdosa itu akan mati dalam dosanya. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara-saudari, inilah sebuah peringatan yang Yesus berikan, bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak mengalami Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Apakah kita peduli? Atau kita mengabaikannya? Tanpa kita sadari, dosa telah menjadi masalah terbesar dalam dunia ini. Dan ianya ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan sedang mengancam jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam gereja pun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus terhadap keperluan terbesar ini. Sehingga gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menyebarkan Injil keluar, kini telah berubah menjadi hanya sebagai tempat klub sosial. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain yang lebih disukai oleh jemaat. Kita lebih merasakan kenyamanan di zona nyaman, sehingga terkadang kita yang adalah gereja Kristus tidak lagi peduli dengan mereka yang terhilang dan yang akan mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, kita perlu belajar daripada Paulus yang begitu mengambil berat mengenai hal ini. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata demikian, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk melihat mereka diselamatkan? Kita tidak hanya berdoa untuk mereka diselamatkan. Hati kita haruslah seperti Paulus yang begitu peduli dengan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Sehingga hal itu memberikan kita sebuah dorongan yang kuat untuk terus berfokus kepada misi yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang di dalamnya Injil diberitakan, yaitu Injil yang adalah satu untuk semua orang, keperluan terbesar bagi semua orang. Saudara-saudariku, kalau kita peduli dengan mereka, mari saya mengajak kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi kita juga perlu mengambil sebuah langkah untuk bertindak. Perkara yang kedua, mengapa kita perlu melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil? Karena dalam melakukan misi, kita memerlukan sebuah tindakan. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertindak. Kita perlu mengambil sebuah langkah yang nyata, sebagaimana yang telah diambil oleh para hamba Tuhan 20 tahun yang lalu atas kota Tarakan, atas Kalimantan Utara, yang mengambil sebuah tindakan untuk mengutus, dan ada orang yang datang untuk memberitakan Injil di tempat ini, sehingga
ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudariku, dalam Markus 16 ayat 20a berkata demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Pada saat murid-murid Yesus, mereka menerima amanat agung, mereka menerima misi yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri, namun mereka mengambil sebuah tindakan nyata. Mereka mengambil satu tindakan, yaitu mereka pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Bertindak merupakan sebuah langkah kecil untuk ketaatan ke atas misi yang telah diberikan, yang telah dipercayakan Tuhan atas kita. Di dalam ketaatan pada perintah Kristus, maka semua orang Kristen sejati dituntut untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dan misi tidak hanya berbicara mengenai keluar ke negara lain atau ke pedalaman, namun saya percaya bahwa Tuhan telah meletakkan dalam hati kita ladang misi, yaitu mungkin keluarga Anda, mungkin jiran Anda, mungkin teman-teman Anda di sekolah ataupun di tempat kerja Anda, atau mungkin di kota Anda, di negara Anda, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Dimanapun ladang misi yang Tuhan letakkan, itulah tempat untuk kita memberitakan Injil. Dan saya bersyukur karena 20 tahun yang lalu para pemimpin kita yang terdahulu telah mengambil sebuah tindakan nyata dengan memulai pelayanan ladang misi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, mereka yang menjawab panggilan Tuhan dan juga yang telah menerima misi yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini kami ada sebagai sebuah jemaat, bahkan yang telah berkembang, tidak hanya menjadi satu gereja, tetapi kita telah berkembang. Ada 6 gereja di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saudara-saudariku, semua ini akan hanya menjadi sebuah mimpi apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengambil tindakan. Saudara-saudariku, kami di sini ada 6 gereja. Ada gereja di Sebakis, ada yang di Semenggaris, ada di Nunukan. Di Tarakan, kita ada 2 gereja. Di bagian kota dan pusat jangkauan Korpri. Dan kini, ladang misi juga telah bertindak untuk membuka anak misi di Samarinda. Saudara-saudariku, apa yang ada sekarang ini itu dimulai dengan sebuah tindakan dan satu langkah nyata dengan ketaatan untuk menjawab misi Allah, yang mana juga mengikuti jejak para rasul yang terdahulu, yaitu mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kini giliran kita. Siapkah kita menerima misi Allah? Siapkah kita untuk bertindak? Saya yakin dan percaya bahwa kita harus siap. Baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik, kita harus siap sedia. Dan kita harus berani untuk mengambil tindakan. Sebab perkara yang ketiga, mengapa kita perlu berani dan siap untuk melakukan misi dan memberitakan Injil? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Markus 16 ayat 20b, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku, prinsip penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah pekerja-pekerja, dan kita juga di waktu yang sama adalah
rekan-rekan kerjanya Allah. Artinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan ilahi yang mana kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita adalah rekan kerja dari Allah yang mana Tuhan menggunakan kita sebagai alat kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita yakin bahwa senantiasa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman saat kita mengambil sebuah tindakan nyata untuk pemberitaan Injil? Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah. Penyertaan Tuhan ada ke atas setiap kita yang berani untuk mengambil langkah dalam pekerjaan misi. Penyertaan Tuhan atas umatnya adalah jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut di dalam melaksanakan misi Allah. Yang berkuasa bukanlah kita, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakannya melalui kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang siap untuk mengambil sebuah langkah di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak gampang, tidak semudah untuk kita membalikkan tangan kita. Di dalam pelayanan ini memang kita akan menghadapi kesulitan, banyak tantangan, banyak cabaran yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi kita tidak akan pernah takut. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan ke atas setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, yakinkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut untuk melangkah? Kenapa kita harus takut untuk memberitakan Injil? Kenapa kita harus takut untuk menyatakan pengorbanan Kristus yang besar bagi dunia ini, kasih Allah yang besar bagi dunia ini? Saudara-saudariku, ketakutan kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketakutan itu menjadi tembok terbesar yang membuat kita untuk tidak berani melangkah. Saya mengajak kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita. Jangan takut. Teruskan melangkah dan teruslah terlibat dalam pelayanan misi. Dalam kita memperingati bulan misi Dayosis, kita patut bersyukur untuk pekerjaan Tuhan atas pelayanan misi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur. Saya tahu bahwa Diosis Sabah punya ladang misi, dan salah satunya adalah di tempat ini. Pertumbuhan dan pertambahan jiwa terus meningkat, dan kita berharap pekerjaan misi akan diteruskan sehingga banyak tempat yang akan terjangkau dan lebih banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku, siapkah kita mencetak sejarah bersama dengan Kristus, bersama dengan penyertaannya yang luar biasa atas kita? Pada kesempatan ini, di sini saya ingin membawa kita melihat perkembangan pelayanan misi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Yang pertama, saya membawa kita untuk melihat Sebakis. Di mana Sebakis kita ada 2 sidang jemaat, yaitu di wilayah Trans dan Kelompok Tani. Memang saat ini di Sebakis kita belum ada pastor ataupun padri yang bertugas, karena memang kita kekurangan tenaga di dalam hal ini. Tapi kita bersyukur ada staf yang siap untuk melayani Tuhan di sana.
Dan mereka melayani bersama-sama di bawah penjagaan Reverend Martin. Dan saat ini gereja telah diberikan begitu banyak berkat dengan tanah yang luas dan ada tempat untuk mereka beribadah di wilayah Trans. Namun di bagian kelompok tani mereka belum ada tempat beribadah dan biasanya mereka akan ke Trans dengan perjalanan yang jauh ataupun mereka menggunakan rumah jemaat untuk beribadah. Namun kita bersyukur karena Tuhan telah menggerakkan hati tuan tanah untuk memberikan sebuah lahan ke atas gereja yang dimana saat ini jemaat bergotong royong untuk membina tempat ibadah mereka. Mereka sedang berusaha dan mungkin tidak lama lagi mereka akan punya tempat ibadah. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk pergi ke Semenggaris. Di mana Semenggaris ada Reverend Martin Ataring yang mengembalakan gereja di sana. Sekaligus dia juga membantu di dalam menjaga gereja di Subakis. Ya. Untuk Semenggaris kita bersyukur karena pihak pemerintahan atau kerajaan telah memberikan tanah bagi gereja untuk membangun gedung gereja. Yang mana sekarang dalam tahap pembinaan. Gereja yang ada semula ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung jemaat. Dalam ibadah minggu, mereka harus membagi waktu karena tempat yang kecil, yang terbatas. Namun kami bersyukur karena Tuhan melihat keperluan ini dan telah menggerakkan kerajaan untuk memberikan lahan bagi kami untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dan saya boleh katakan, ini adalah gereja Anglikan terbesar untuk wilayah Kalimantan. Saudara-saudariku, kami juga bersyukur kepada pihak Diosis Sabah di bawah pimpinan Archbishop Datuk Melter Jigitais yang juga telah membantu mendukung dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk pihak gereja St. Patrick di bawah pimpinan Bishop John yang begitu banyak memberi sokongan yang telah membantu di dalam proses pembinaan gereja ini. Namun kami masih memerlukan banyak keperluan, terutama dana untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dia sanggup memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ketiga, saya ingin membawa kita untuk melihat di gereja kita di Nunukan. Di mana Nunukan saat ini dilayani oleh Pastor Rafael. Pelayanan Nunukan semakin berkembang, di mana kini gedung gereja yang sudah ada tidak lagi mampu menampung jemaat karena pertumbuhan jumlah yang begitu besar, sehingga mereka sedang mengalihkan ibadah mereka ke sebuah pavilion yang sudah dibangun yang cukup luas untuk beribadah, yang dapat menampung jumlah dan jemaat dalam kebaktian minggu. Kita melihat satu pertumbuhan yang luar biasa, dan yang mana artinya kita perlu mulai untuk merancang membina sebuah gedung gereja yang baru bagi jemaat. Selain itu, Nunukan juga menjaga satu taskah atau kami panggil PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana juga kita sedang berjuang untuk menaik taraf taskah yang ada ini dengan membina kelas-kelas untuk mereka. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sumber dari segalanya akan menyediakan yang terbaik bagi gerejanya. Dan dari wilayah Nunukan, kita akan ke Tarakan, gereja misi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti saya katakan, baru saja kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Merayakan anugerah Tuhan atas gereja, 20 tahun pelayanan misi. Dan kita bersyukur untuk perkembangan yang Tuhan telah berikan. Kini Tarakan bekerja sama dengan pihak misi dayosis ya, dan juga gereja St. Patrick untuk melanjutkan pelayanan misi ke Samarinda. Kita bersyukur dalam 20 tahun gereja misi di Tarakan telah berkembang, di mana gereja di Tarakan telah ada satu gereja baru
di Kopri. Dan saat ini telah ada satu ladang misi di Samarinda. Saudara-saudariku, semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi gerejanya. Di Tarakan, kita sudah ada 2 gereja yang dibangun atas dasar Kristus, yang dimulai dari sebuah tindakan pelayanan misi. Dan saya percaya juga penjangkauan misi Kalimantan Timur di Samarinda masih kecil, namun telah menjadi berkat bagi jemaat di sana, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Samarinda. Di mana tahun ini juga Samarinda memperingati ulang tahun yang ke-5. Kita bersyukur untuk para jemaat yang ada dan berharap kita dapat menjangkau lebih ramai jiwa, terkhususnya untuk penjangkauan keluarga, sehingga kita dapat memantapkan lagi pelayanan misi di Samarinda. Saudara-saudariku, dalam 6 gereja ini, kita masih kekurangan hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada beberapa gereja yang belum ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus mempersiapkan generasi penerus, sehingga perluasan pelayanan misi akan terus terjadi demi kemuliaan Allah. Banyak tempat di wilayah ini yang bisa dijangkau, namun kami tetap terus perlu dukungan daripada kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diosis Sabah, yaitu kepada Archbishop, Bishop, para padri, pastor, dan bahkan juga jemaat yang telah mendukung pelayanan misi ini, baik yang Anda telah pernah datang dalam pelayanan misi di tempat-tempat yang baru saya sebutkan, dan juga yang telah mendoakan, serta yang telah mendukung dalam keperluan dan keuangan. Jadi kami memohon untuk terus mendukung pelayanan misi di tempat kami ini, di Kalimantan Utara dan Timur. Kami memerlukan dukungan daripada Anda semua dalam pelayanan misi yang memang punya banyak keperluan masing-masing. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan hikmat agar kita dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mengharapkan doa dan dukungan dari Anda atas pelayanan ini, karena kita adalah rekan sekerja Allah di ladang misi. Salam dari ladang misi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini, di dalam kami memperingati bulan misi, kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar ke atas ladang misi yang telah ditaburkan sejak 20 tahun yang lalu, dan telah melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menjawab panggilan-Mu, dan juga yang telah berani mengambil langkah untuk pergi dan bertindak untuk pemberitaan Injil di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami percaya akan lebih banyak tempat lagi akan dijangkau, dan lebih ramai jiwa lagi yang akan diselamatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Letakkan dalam hati kami misi-Mu Tuhan. Misi satu untuk semua. Dan gerakan kami untuk berani mengambil sebuah langkah dan tindakan yang nyata. Karena kami percaya bahwa saat kami melangkah, Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang telah terlibat dalam ladang misi. Berkati mereka yang turut terlibat di dalam pelayanan ini. Dan terus pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sawadika. Saya mau membawa salam daripada Gereja Anglican Rangsit di Tari, Thailand kepada semua jemaat di sini. Terima kasih karena mengizinkan saya untuk mengungsikan kesaksian pribadi saya tentang bagaimana Tuhan memanggil saya dalam pelayanan misi. Pada tahun 1999, saya menghadiri konferensi misi di Pusat Lemah Berkat Lupid, dan pada masa itu ada cabaran untuk menyahut panggilan masuk dalam pelayanan misi. Saya menyahut panggilan itu, saya maju ke depan untuk didoakan dan menyerahkan diri saya untuk pelayanan misi. Sejak saya didoakan, saya telah membuat komitmen untuk memberikan persembahan misi setiap tahun. Pada tahun 2002, sekali lagi ada konferensi misi di Tulupid diadakan. Semasa saya maju ke depan untuk didoakan, doa saya sebenarnya berbeza. Saya tidak berdoa mengatakan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Kemudian ada lagi konferensi yang diadakan di Singapura, yaitu Global Mission Conference. Dua keputusan yang telah saya ambil untuk mengikuti Tuhan dalam pelayanan, dua kemenangan yang berlaku juga. Panggilan untuk masuk dalam pelayanan misi adalah seperti itu, dan mulai daripada itu saya tidak memikirkan bila akan diutus keluar, di manakah saya akan diutus. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Yang saya tahu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus dalam pelayanan misi. Dimanapun Tuhan mengutus saya tidak pikir hal itu, dan saya tidak menanti-nantikan masanya bila saya akan diutus. Jadi saya hanya setia melayani Tuhan sahaja di seluruh daerah Sabah. Dimanapun Tuhan utus saya pergi. Dan pada tahun 2009 saya diutus ke Thailand, dan sehinggalah pada masa ini saya masih melayani di Thailand. So perkara yang saya pelajari melalui pengalaman bagaimana Tuhan memanggil saya dalam pelayanan misi adalah, yang pertama, Dia memanggil maka Dia akan memperlengkapi. Yang kedua, ketaatan adalah kunci. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Apabila saya masuk dalam pelayanan misi, saya menyadari bahwa saya bukanlah siapa-siapa dan saya tiada apa-apanya. Saya adalah kosong. Segalanya adalah daripada Tuhan. Dan perkara yang keempat yang saya pelajari dalam pelayanan misi ini adalah pelayanan misi ataupun ladang misi adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Apapun yang Tuhan rancang, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya harus melakukannya. Karena ladang ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Kadang-kadang perkara yang Tuhan mau saya buat itu bukanlah perkara yang saya pakar. Kadang-kadang perkara yang Tuhan mau saya buat itu bukanlah perkara yang saya suka mau melakukannya. Kadang-kadang perkara yang Tuhan suruh saya buat itu benar-benar berada di luar comfort zone saya, dan tetapi saya mesti melakukannya. Jadi ladang misi adalah milik Tuhan, bukan milik saya. So, saya harus melakukan apa yang pemilik ladang itu mau saya lakukan. Dan yang kelima yang saya pelajari di ladang misi adalah Tuhan adalah pemegang janji yang sangat kukuh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sawadika. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu untuk melakukan segala yang mustahil bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau mampu untuk menyembuhkan negara kami yang saat ini Tuhan yang terbelenggu di dalam COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan ilahi di mana Engkau yang akan bekerja dan kehendak-Mu yang akan terjadi ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bersama-sama, kami menyerahkan setiap mereka yang di barisan hadapan ya Tuhan, yang saat ini sedang bertungkus lumus di dalam pelayanan mereka Tuhan maupun pekerjaan mereka untuk membantu mereka yang mereka yang terlibat di dalam COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka perlindungan, kekuatan dan juga sukacita kepada mereka ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk mohon pimpinan dan juga hikmat daripada Engkau ya Tuhan kepada pemerintah kami ya Tuhan maupun kerajaan kami ya Tuhan dalam menangani wabak COVID-19 ini ya Tuhan.
agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka supaya ada berlakunya kesembuhan ajaib ke atas mereka ya Tuhan, kepada mereka semua pesakit COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga supaya keluarga mereka juga ya Tuhan dikuatkan walaupun mereka terpaksa berpisah buat sementara ini Tuhan disebabkan COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk jemaat ya Tuhan, dan kami sendiri, biarlah perlindungan-Mu terus menyertai kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari pada saat ini kita terus mengangkat suara kita. Kita mau menyatakan Yesus, Dia berkuasa untuk menghancurkan setiap kutuk. Amin.